Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita haturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga sore hari ini Allah taala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga malam atau sore hari ini kita bisa bersama-sama hadir di masjid ini. Yang pertama, kita bisa melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian kita ini. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu kita sampai pada pembahasan yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam salat. Kemudian perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam salat itu kemarin yang terakhir kita sampaikan, termasuk diantaranya adalah ketika seseorang dalam kondisi salat dia menahan lapar dan menahan hadas. Jadi ketika menahan lapar dan menahan hadas, ini termasuk perkara yang dimakruhkan di dalam sholat. Kita dalam keadaan sholat, kemudian menahan buang angin misalnya, bahasa Jawanya ngampet, ngampet buang air, ngampet buang angin, ngampet buang air kecil atau ngampet buang air besar. Ketika kita ngampet berarti kita sedang melakukan sesuatu yang dimakruhkan, perkara yang sebenarnya boleh, hanya saja pelakunya tidak disukai, tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika seseorang dalam kondisi dia menahan hadas, maka tentunya dia tidak akan bisa berkonsentrasi terhadap sholat yang sedang dilakukannya, karena yang ada dalam pikirannya hanya menahan bagaimana caranya supaya tidak
KPNT kan begitu kan. Kalau orang Jawa mengatakan KPNT, ada KPY ya. KPY itu apa? Kepoyo. Ada KPNT ya, KPNT tidak usah jelaskan, tidak enak kalimatnya. Karena ketika seseorang itu menahan hadas, maka yang ada dalam benaknya ya hanya itu. Sebentar. Jadi ketika ada seseorang menahan hadas, maka yang ada di dalam benaknya ya hanya menahan itu. Apa yang akan ia lakukan itu hanya dalam rangka supaya buang airnya tidak keluar, buang anginnya tidak keluar. Maka menahan hadas ini perkara yang dimakruhkan. Artinya apa? Kalau kita sedang dalam kondisi sholat, kemudian tiba-tiba muncul rasa keinginan untuk buang air, ya sudah, batalkan sholatnya. Dan itu uzur syar'i. Uzur syar'i. Kalau kita biasa sholat berjamaah ketika kita di rumah, kemudian tiba-tiba ketika kita sedang sholat, tiba-tiba di tengah-tengah sholat ada keinginan untuk buang air kecil atau buang air besar atau buang angin, ya sudah, lepaskan saja. Kemudian kita batalkan, kita kemudian berwudu, kita ikut sholat kembali, insya Allah tetap tercatat sebagai sholat berjamaah. Karena uzurnya adalah uzur syar'i. Kalau orang Jawa mengatakan saleh Gusti Allah, wong yang mangsane sholat gak malah di. Nah, sekalipun kita tidak boleh seperti itu, ya. Artinya memang itu uzur yang syar'i, uzur yang bisa diterima oleh syariat. Maka sudah, kalau kita dalam kondisi sholat ada keinginan untuk buang air kecil, buang air besar, mau kentut misalnya, ya sudah, kita batalkan sholatnya karena memang itu uzur yang syar'i. Kita wudu, kemudian kita masuk masjid lagi, kemudian yang kita dapati bersama imam itulah yang kita dapati, kekurangannya kita sempurnakan. Insya Allah tetap tercatat padanya salat berjamaah secara sempurna. Karena itu uzur yang diterima oleh syar'i. Demikian juga ketika ada seseorang dia sholat dalam kondisi menahan lapar yang amat sangat, sementara makanan sudah dihidangkan itu. Jadi dalam kondisi yang sangat lapar, lesu banget ya. Misalnya pulang dari bepergian, kebetulan ibu bapak bepergian jauh atau bekerja. Kebetulan siangnya tadi belum sempat makan karena satu dan lain hal, sehingga laparnya luar biasa. Begitu sampai di rumah jam 6 kurang 5 menit, bersih-bersih badan, kemudian sudah selesai jam 6 ya, makanan sudah dihidangkan, anget kemebul niku. Mongko napa niku nila di Lombok Ijo misalnya kan, isih manget niku. Kondisinya sangat lapar. Kemudian sudah berada di meja makan. Makanan sudah siap. Begitu mau amlo, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kita lakukan adalah makan terlebih dahulu. Jika kondisinya seperti itu, laparnya sudah sangat lapar dan makanan sudah disajikan, kondisinya sangat membutuhkan, sangat lapar dan makanan sudah disajikan. Fa'illa fala, kalau tidak ya jangan. Kalau tidak sangat lapar, mangsane azan malah gelitisan ya. Orang Jawa mengatakan gelitisan nang pawon ya, ambil klotak-klotek padahal sudah hampir azan. Sementara ya laparnya tidak amat sangat, ya biasa-biasa saja. Itu yang tidak boleh. Tidak boleh kemudian
sudah saatnya wis mangsane salat malah ke dapur ambil piring kemudian diisi ya makanan di meja makan, kemudian ya duduk di situ nyengaja ada azan diingatkan istrinya, Pak lawis azan toh Pak, ora boleh ono hadisi ngaji malam Rebu misalnya kan, ngaji malam Kemis ya, tidak begitu karena memang kondisinya apa, sangat lapar. Dan kalau dalam kitab Taisiril Alam di sana disebutkan, dan itu tidak terjadi secara terus menerus, boten dadi pakulinan. Nek angger-angger mangsane azan kok malah tanduk, ini yang ndak boleh. Artinya kalau kemudian itu menjadi kebiasaan, ini yang tidak dibenarkan. Tetapi dalam kondisi tertentu, dalam kondisi sangat lapar, kemudian makanan sudah dihidangkan, kita sudah mau menyantap makanan itu, kok kemudian makanan itu ditinggalkan sementara sudah sangat lapar, makanan hidangan tersaji, kok kemudian kita sholat, biasanya sholatnya agak kurang konsentrasi. Apalagi nanti perutnya sudah bunyi kerucuk. Nah, itu. Apalagi kemudian wis iwa nilainya hanya ada 3, boso tinggal ring masjid putu telu teko. Wah, itu sudah tidak konsentrasi lagi sholatnya itu. Sambil rukuk itu rada merbos milih itu. Uman ora ya, gak dientekke putune sudah, maka menjadi buyar. Maka ini menunjukkan betapa mudahnya syariat Islam ini dalam kondisi seperti itu bagian dari uzur syar'i. Sebentar lagi kita akan Ramadan ya, maka ketika berbuka puasa segera untuk berbuka jika memang waktunya sudah masuk saatnya berbuka puasa. Sudah saatnya buka secepatnya, sehingga ketika kemudian azan dikumandangkan sudah cukup apa yang masuk di dalam perut. Tidak kemudian menggunakan hadis ini ya, dengan apa? Hidangan di meja makan selesaikan semuanya. Kolak rong piring, gedang sebrot pitu misalnya kan. Kemudian masih tandukan. Alasannya apa? Ono hadise ndak. Jadi kita secara arif bijaksana secukupnya. Kalau kemudian besok ya sudah tiba saatnya berbuka puasa, segera berbuka cukup, kemudian kita tunaikan sholat. Karena menahan lapar ya termasuk sesuatu yang dimakruhkan di dalam sholat. Baik ibu bapak jamaah rahimakumullah, selanjutnya ini yang sering diperbincangkan dan ini perkara yang ramai, menjadi debatable, menjadi sebuah perselisihan, sehingga tidak jarang kadang begitu mudah untuk saling menjatuhkan vonis kafir atau tidak kafir terkait hukmu tarikus sholat, hukum meninggalkan sholat. Ibu bapak, terjadi dua kutub, terjadi dua pemikiran yang saling bertolak belakang. Di satu sisi ada orang yang begitu mudah mengvonis orang sholat pisan kafir. Misalnya ada seseorang ya barangkali karena suatu uzur ya, suatu uzur malam hari, kemudian dia karena ada sesuatu sangat ngantuk, subuhnya agak kerinan, tapi masih masuk waktu, wis mepet, wah jam semene subuhan, pancen kafir kok. Di satu sisi ada yang begitu mudah menjatuhkan kafir. Di sisi lain ada yang tasahul. Tasahul itu apa? Menganggap remeh. Allah sementing lah yo Islam, ra salat ki yo rapopo, sementing lah agamane Islam. Setahun ra salat ki ora masalah, ya. Sehingga anggar KTP-ne Islam ya aja
kafir ke. Ada dikotomi, ada saling bertolak belakang ketika menghukumi apakah orang yang meninggalkan sholat itu sudah jatuh kafir padanya atau tidak. Ibu bapak, penjelasan singkat ini barangkali bisa membantu kita semuanya terkait hukmu tarikus shalah. Hukum meninggalkan sholat ini dikatakan pertama, man tarakas sholata jahidan liwujubiha fahuwa kafirun murtadun li'annahu mukadzibun lillahi wa rasulihi wa ijma'il muslimin. Pertama, ketika ada seseorang yang meninggalkan sholat jahidan liwujubiha, dia dengan terang-terangan mengakui, menganggap, meyakini bahwa sholat itu hukumnya tidak wajib, fahuwa kafirun, orang yang seperti ini dalam pandangan para ulama telah jatuh padanya kekufuran, murtadun, dan dia dianggap telah murtad dari agamanya. Siapa? Orang-orang yang meninggalkan sholat dan dia mengingkari akan kewajibannya. Artinya seseorang yang meninggalkan sholat dan dia menganggap bahwa sholat itu tidak wajib, tidak sholat tidak apa-apa, dan sholat itu hukumnya tidak wajib. Seseorang yang meninggalkan sholat dan dia meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, dalam pandangan para ulama, orang ini telah jatuh kekufuran padanya dan dia hakikatnya telah murtad. Kenapa? Li'annahu mukadzibun lillah. Karena orang yang seperti ini, orang-orang yang meninggalkan sholat dan dia meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, orang yang seperti ini berarti dia telah mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah mewajibkannya, tetapi dia mengatakan tidak wajib. Berarti orang ini mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Allah katakan dengan jelas bahwa sholat itu Allah wajibkan bagi orang-orang muslim yang waktu-waktunya sudah ditentukan. Allah katakan diwajibkan. Ketika Allah telah mewajibkan tentang sholat ini, kemudian ada seseorang yang tidak sholat dan dia menganggap sholat itu tidak wajib, berarti dia mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi, dan juga mendustakan Rasulnya. Karena Rasulullah SAW juga memerintahkan untuk supaya kita melaksanakan sholat yang wajib, sholat 5 waktu. Ketika seseorang mengatakan sholat tidak wajib, di samping mendustakan Allah, maka dia juga mendustakan Rasulnya. Wa ijma'il muslimin, dan orang yang seperti ini dia telah mendustakan mayoritas di kalangan kaum muslimin. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi yang pertama, kalau ditanya kalau orang tidak sholat itu kafir atau tidak, maka yang pertama, seseorang yang meninggalkan sholat dan dia meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, maka orang ini hakikatnya dia telah kafir. Artinya kalau sudah seperti ini, maka dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Karena dia hakikatnya telah murtad dari Islam. Karena apa? Karena menganggap perkara yang diwajibkan oleh Allah bahwa itu sudah tidak wajib lagi. Itu yang pertama. Yang berikutnya,
amma man tarakaha tahawunan wa kaslan. Yang kedua, adapun orang-orang yang meninggalkan sholat karena alasannya itu adalah karena meremehkan dan malas. Seseorang yang meninggalkan sholat karena kemalasan, keengganan, wegah begitu. Fas-sahih, maka orang yang seperti ini yang betul dia tetap dijatuhi hukum kafir idza kana tarikan laha daiman wabil kulliyati, jika yang ditinggalkan itu adalah keseluruhan dari sholatnya dan itu dilakukan terus menerus. Dengan kata lain, yang kedua, kalau pertama jelas meninggalkan sholat dan menganggap sholat tidak wajib. Ini orang sudah menentang Allah dan Rasulnya. Karena Allah sudah mengatakan wajib, orang ini mengatakan tidak wajib, maka jatuh kufur padanya. Yang kedua, kalau ada seseorang tidak melaksanakan sholat, tetapi alasannya hanya karena malas, orang sholat malas, soalnya wis tua, sok nek umure nyong wis swidak tahun misalnya, ora sholat ke lagi cah kecil gak kaya anggur dodolan misalnya, ora sholat males nang sawah wae. Seseorang yang tidak melaksanakan sholat karena alasannya malas, enggan, kalau yang ditinggalkan itu semua sholatnya, subuh ndak, zuhur ndak, maghrib ndak, isya ndak, 5 waktu ditinggalkan semuanya, dan itu dilakukan secara terus menerus. Dengan kata lain, babar belas tidak ada sholat yang dilakukan, maka yang seperti ini sebenarnya juga telah jatuh kekufuran padanya. Alasannya apa? Alasannya adalah liqaulihi ta'ala 'anil musyrikin. Berdasarkan firman Allah Ta'ala kepada orang-orang musyrik, Allah mengatakan fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Maka fa'in tabu, jika mereka bertaubat. Jadi Allah sedang mengatakan tentang orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrik kafir. Allah katakan, jika orang-orang musyrik, orang kafir itu bertaubat, wa aqamus sholata, lalu mereka mendirikan salat, wa atuz zakata, dan mereka menunaikan zakat, fa ikhwanukum, maka mereka itu hakikatnya adalah saudara kalian fiddin, di dalam agama ini. Berarti mereka itu saudara seagama. Kapan? Jika mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, jika ada kewajiban zakat. Maka pengarang kitab ini, ya, belum mengatakan fadalla, ayat ini menunjukkan bahwa ala annahum illam yahaqqiqu syartun iqamati shalah falaisu bimuslimin. Ayat ini menjelaskan bahwa jika ada seseorang tidak menunaikan sholat sama sekali, kalau ada seseorang tidak menunaikan sholat sama sekali, ya, subuhnya belum, zuhurnya belum juga, asarnya belum, ya, maghribnya belum, isaknya belum, dan itu dilakukan dalam waktu terus menerus, berarti dia tidak memiliki amalan sholat, dia tidak mendirikan sholat. Dengan demikian falaisu bil muslimin, maka mereka itu hakikatnya bukan muslim, wala ikhwatul lana fiddin, dan bukan saudara seagama. Ini yang kedua. Meskipun ibu bapak sekalian rahimakumullah, yang kedua ini jadi perdebatan di kalangan kaum muslimin. Sebentar.
Yang kedua ini jadi perdebatan di kalangan kaum muslimin. Kalau ada seseorang tidak menunaikan sholat sama sekali, tidak menunaikan sholat sama sekali, tetapi dia masih meyakini bahwa sholat itu wajib. Kalau dia masih meyakini sholat itu wajib, tetapi tidak melakukan sama sekali, maka sebagian kaum muslimin, sebagian ulama mengatakan dia tetap masih Islam, meskipun dia tidak sholat sama sekali, karena masih berkeyakinan sholat itu wajib. Ini ada di antara para ulama yang berpendapat demikian. Hanya kalau di dalam kitab Fikih Muyassar ini disebutkan, meskipun dia masih punya keyakinan bahwa sholat itu wajib, tetapi kalau tidak ada sholat sama sekali yang dilakukan, dari sholat 5 waktunya itu dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tidak ada yang dilakukan, dan itu berlangsung terus menerus dalam waktu yang sangat lama, maka orang yang seperti ini meskipun dia masih yakin bahwa sholat itu wajib, berarti dia bukan saudara seagama menurut pendapat penulis kitab ini. Wallahu alam, beliau mengatakan itulah pendapat yang lebih benar. Meskipun dia masih punya keyakinan, tapi tidak ada sama sekali sholat yang dilakukan. Liqaulihi, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Batas antara kami, ya, batas antara kami orang-orang muslim wa bainahum, dan mereka orang-orang kafir itu adalah as-shalatu. Perhatikan, ini ada as-shalah dengan alif lam. As-shalah dengan alif lam di sini yang dimaksud adalah semua sholat yang dilakukan. Batas antara kami orang-orang mukmin dan orang-orang kafir adalah as-shalatu, pada semua sholat yang ada. Faman tarokaha, jika dia telah meninggalkan semua sholatnya, as-shalah pakai alif lam di sini, ini difahami oleh para ulama berarti seluruh sholatnya. Kalau hanya sebagian sholat berarti tanpa alif lam. Sholatun bisa jadi sholat maghrib, bisa jadi sholat subuh. Tetapi karena ini ada alif lam, maka difahami faman tarokaha, maka barang siapa yang meninggalkan semua sholatnya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, faman tarokaha, ketika dia meninggalkannya, faqad kafara, maka telah jatuh kufur atasnya. Ini dalam salah sebuah hadis yang diriwayatkan, ya, kita lihat oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ahmad, Imam Hakim, dan hadis ini sahih. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain, inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya batas di antara, batas seseorang, ya, antara keimanannya dengan kesyirikan, dengan kekufuran, itu adalah tarkas shalah, ketika meninggalkan semua sholatnya. Kalau semua sholatnya itu ditinggalkan, berarti telah jatuh padanya kekufuran, meskipun masih punya keyakinan bahwa sholat itu hukumnya adalah wajib. Meskipun tadi yang kedua ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, karena apa? Masih punya keyakinan bahwa sholat itu hukumnya adalah wajib. Yang ketiga, 3 poin ini penting untuk kita bedakan. Yang ketiga, amma man kana yusolliya ahyanan wa yatraku ahyanan. Adapun ketika seseorang itu kadang-kadang sholat, tetapi wa yatraku ahyanan, tetapi kadang-kadang dia meninggalkannya.
Seseorang yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Nek dong angot bagusnya sholat, dong angot buruknya tidak sholat misalnya. Ini kan dangdong, ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu orang yang ya apa namanya degleng. Ya, degleng itu kadang sholat, kadang tidak. Ketika ada seseorang kadang dia sholat, kadang dia tidak sholat. Au yusalliya fardhon au fardhaini. Seseorang yang dalam kesehariannya hanya melakukan satu sholat atau dua sholat saja. Sedina mintok maghriban tok, subuhnya ndak wong krinan, zuhurnya juga tidak, wong nangguh nyambet gawe begitu. Asarnya apalagi nanggung. Salatnya kapan? Hanya maghrib sama isya. Ngiras-ngirus timbang tenguk-tenguk arek apa nek ora salat. Seseorang yang kadang dia salat, kadang dia tidak salat, dan dia masih punya keyakinan bahwa salat itu adalah wajib, fadh-dhahir, maka secara zahir annahu la yukfar, orang yang seperti ini tidak boleh dikafirkan. Ini yang ketiga. Jadi kalau ada seseorang ya, dia kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, kadang-kadang sehari maghriban, nenek dong blas, besok lagi ya zuhur, ya asar, ya maghrib, ya isya, ya subuh. Tapi besok lagi belum, besok lagi Jumat tok. Orang yang kadang sholat, kadang enggak. Tetapi ketika dia masih punya keyakinan bahwa sholat itu hukumnya adalah wajib, orang yang seperti ini tidak boleh divonis sebagai orang kafir. Li'annahu lam yatrokha bil kulliyati, karena orang yang seperti ini tidak meninggalkan keseluruhan dari sholat yang diwajibkan. Jadi orang yang seperti ini tidak dikafirkan. Kenapa? Karena ya, dia tidak meninggalkan semua sholat yang diwajibkan. Kama huwa nasul hadis, sebagaimana dalam nas hadis disebutkan tarkus sholat, meninggalkan sholat pakai alif lam. Ketika pakai alif lam berarti meninggalkan semua sholat. Fahadha tarkus sholat. Adapun orang yang kadang sholat, kadang tidak, dia tidak tarkus sholat pakai alif lam, tetapi dia tarkus sholat tanpa alif lam, artinya meninggalkan sebagian sholat. Ketika ada seseorang meninggalkan sebagian sholat, berarti wal aslu baqaul Islam. Orang yang seperti ini dia tetap dihukumi Islam, tidak boleh dihukumi kafir. Fala nukhrijuhu minhu, sehingga kita tidak boleh menganggap orang itu telah keluar dari Islam illa biyakinin, kecuali dengan keyakinan yang kuat. Artinya ibu bapak sekalian, ada 3 poin yang penting untuk kita bedakan. Karena sering kita mendapati ada seseorang itu baina tasaddud wa tasahul. Ada orang yang begitu mudah mengvonis kafir ya disebabkan meninggalkan sholat. Ada yang ya tidak setuju, pokoknya orang kafir, kapan-kapan tidak kafir. Nah, dalam kitab ini disebutkan ada 3 poin. Pertama, kalau ada seseorang meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, maka orang yang seperti ini dianggap telah keluar dari agama Islam, sebab dia mendustakan Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ada seseorang kadang sholat, kadang tidak, kadang sholat, kadang tidak, tapi dia masih punya keyakinan bahwa sholat itu wajib, orang yang seperti ini tidak boleh dikafirkan. Secara zahir dia tetap masih bagian dari orang Islam. Yang kedua, ini yang sangat banyak, dong sholat, dong tidak. Nah yang ketiga,
Kalau ada seseorang meninggalkan sholat, yang ditinggalkan itu semuanya ditinggalkan sehingga babar belas tidak sholat dan berlangsung dalam waktu yang sangat lama, orang yang seperti ini sebenarnya dia sudah bukan Islam lagi. Kenapa? Karena tidak ada satupun sholat yang dilaksanakan. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah tadi, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fiddin. Jika ada seseorang itu bertobat, kemudian dia mendirikan salat, menunaikan zakat, berarti dia saudaramu dalam agama. Kalau tidak ada salat yang dilakukan, berarti bukan saudara dalam beragama. Yang ketiga ini menuai perdebatan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan asal dia masih meyakini salat wajib meskipun tidak sholat sama sekali, dia tetap muslim. Tetapi kalau tadi dikatakan meskipun dia punya keyakinan sholat itu wajib, tetapi kalau tidak ada sholat yang dilakukan sama sekali, maka dia hakikatnya bukan muslim. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini semoga bermanfaat. Segala kesalahan, kekhilafan, kekurangan mudah-mudahan Allah memberi ampunan. Dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.